Siklon Jenna lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC), Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jenna yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa, 6 Januari 2026 pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1.470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu, 7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 HPA. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jenna diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang, pukul 1.25, 2,5 meter, di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari, agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGG di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGG berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 HPA. BMKG memperkirakan siklon tropis IGG akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGG masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026.
Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di awal tahun yang bertepatan dengan musim kawin serigala. Tak heran jika fenomena ini identik dengan meningkatnya lolongan serigala di malam hari. Saat fenomena ini terjadi, bulan terlihat lebih besar dan lebih cerah ketimbang purnama biasa karena berada dekat Parij, yaitu titik terdekat dengan bumi. Dampak utama fenomena Wolf Moon sendiri yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi Megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk Megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona Megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut. BMKG mencatat adanya peningkatan tingkat gelombang di sejumlah perairan selatan Indonesia. 1,25 hingga 2,5 meter yakni Samudra Hindia Barat Bengkulu, 2,5 hingga 4 meter yakni Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga NTT. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa Megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Siklon Jen lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC), Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jenna yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa, 6 Januari 2026 pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1.470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu, 7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 hpa. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jenna diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang, pukul 1.25, 2,5 meter, di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari, agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGGE di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGGE berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 hpa. BMKG memperkirakan siklon tropis IGGE akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGGE masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGGE. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026. Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di awal tahun yang bertepatan dengan musim kawin serigala. Tak heran jika fenomena ini identik dengan meningkatnya lolongan serigala di malam hari. Saat fenomena ini terjadi, bulan terlihat lebih besar dan lebih cerah ketimbang purnama biasa karena berada dekat Parij, yaitu titik terdekat dengan bumi.
Dampak utama fenomena Wolf-Bond sendiri yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut. BMKG mencatat adanya peningkatan tingkat gelombang di sejumlah perairan selatan Indonesia. 1,25 hingga 2,5 meter yakni Samudra Hindia Barat Bengkulu, 2,5 hingga 4 meter yakni Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga NTT. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Siklon Jen lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jana yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa,
6 Januari 2026, pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu, 7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 hpa. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jenne diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang, pukul 1.25, 2,5 meter, di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari, agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGGE di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGGE berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 hpa. BMKG memperkirakan siklon tropis IGGE akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGGE masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGGE. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026. Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di awal tahun yang bertepatan dengan musim kawin serigala. Tak heran jika fenomena ini identik dengan meningkatnya lolongan serigala di malam hari. Saat fenomena ini terjadi, bulan terlihat lebih besar dan lebih cerah ketimbang purnama biasa karena berada dekat Parij, yaitu titik terdekat dengan bumi. Dampak utama fenomena Wolf Moon sendiri yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut. BMKG mencatat adanya peningkatan tingkat gelombang di sejumlah perairan selatan Indonesia. 1,25 hingga 2,5 meter yakni Samudra Hindia Barat Bengkulu, 2,5 hingga 4 meter yakni Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga NTT. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Siklon Jene lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jene yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa 6 Januari 2026 pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1.470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu,
7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 hpa. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jenna diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang, pukul 1.25, 2,5 meter, di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari, agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGGE di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGGE berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 hpa. BMKG memperkirakan siklon tropis IGGE akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGGE masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGGE. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026. Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di awal tahun yang bertepatan dengan musim kawin serigala. Tak heran jika fenomena ini identik dengan meningkatnya lolongan serigala di malam hari. Saat fenomena ini terjadi, bulan terlihat lebih besar dan lebih cerah ketimbang purnama biasa karena berada dekat Parij, yaitu titik terdekat dengan bumi. Dampak utama fenomena Wolf Moon sendiri yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat.
Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut. BMKG mencatat adanya peningkatan tingkat gelombang di sejumlah perairan selatan Indonesia. 1,25 hingga 2,5 meter yakni Samudra Hindia Barat Bengkulu, 2,5 hingga 4 meter yakni Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga NTT. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Siklon Jene lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jene yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa 6 Januari 2026 pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1.470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu, 7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 hpa. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia,
Siklon tropis Jenne diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang, pukul 1.25, 2,5 meter, di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari, agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGGE di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGGE berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 hpa. BMKG memperkirakan siklon tropis IGGE akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGGE masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGGE. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026. Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di sendiri, yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam.
Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa. Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut. BMKG mencatat adanya peningkatan tingkat gelombang di sejumlah perairan selatan Indonesia. 1,25 hingga 2,5 meter yakni Samudra Hindia Barat Bengkulu, 2,5 hingga 4 meter yakni Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga NTT. Megatrust di Indonesia merujuk pada zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat panjang dan dangkal di bawah laut, seperti di sepanjang pantai Sumatera, Jawa hingga Papua, yang menyimpan energi sangat besar dan berpotensi melepaskan gempa bumi raksasa serta tsunami. Maka dari itu, resiko gempa megatrust menjadi perhatian komunitas ilmiah global. Pusat Riset Kebencanaan BRIN mengulas topik tersebut dalam webinar secara daring pada Desember lalu. Hendra Gunawan, Associate Professor di Global Geospecific RC, memaparkan hasil riset terbarunya mengenai seismologic potensial sesar Jakarta menggunakan metode GNSS Sleep Rate Analysis. Riset ini sekaligus memperkuat pesan Prof. Heki dari Hokkaido University sebagai visiting research bahwa pemantauan berbasis deformasi merupakan fondasi mitigasi modern. Kemudian yang ketiga yakni narasumber bernama Muhammad Ali Kausar Ali, GNS, Course di Direktorat Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial menekankan pentingnya integritas dan GNSS nasional. GNSS nasional sendiri yakni merujuk pada penggunaan sistem satelit navigasi global. Siklon Jenne lahir. BMKG keluarkan warning, ombak raksasa siap hantam Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terbaru mengenai siklon tropis Jenne yang mulai terbentuk dari bibit siklon 91S pada 5 Januari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG pada Selasa 6 Januari 2026 pukul 7 WIB, pusat siklon berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten, sekitar 1.470 km sebelah selatan barat daya Bengkulu. Namun, BMKG memperkirakan pada Rabu, 7 Januari 2026, pukul 7 WIB, siklon akan menguat menjadi kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum meningkat hingga 65 knot atau sekitar 120 km per jam dan tekanan udara turun menjadi 979 HPA. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jenne diperkirakan menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang kategori sedang pukul 1.25, 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. BMKG melaporkan, dihimbau masyarakat, khususnya nelayan, pelaku pelayaran, dan wisata bahari,
agar meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini maritim demi keselamatan aktivitas di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi kemunculan siklon tropis IGGE di wilayah Samudra Hindia. Siklon ini berkembang dari bibit siklon tropis 90S yang pertama kali teridentifikasi pada 29 Desember 2025 di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Saat ini, pusat siklon tropis IGGE berada di Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak tidak langsung meski siklon diperkirakan menjauh dari Indonesia. Adapun tekanan udara minimum di pusat siklon tercatat sebesar 998 hpa. BMKG memperkirakan siklon tropis IGGE akan mengalami pelemahan dengan arah pergerakan ke barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan. Meski demikian, potensi dampak tidak langsung masih perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. BMKG menyebut, siklon tropis IGGE masih berpotensi memicu peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dampak ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selain hujan, BMKG juga mengeluarkan peringatan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis IGGE. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi hadirnya bibit siklon tropis 91S di perairan Indonesia. Berdasarkan analisis terbaru pada Senin 5 Januari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dengan kategori peluang yang tinggi. Meski berada di laut lepas, bibit siklon tropis 91S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Adapun dampak tidak langsung yang dirasakan berupa angin kencang di wilayah pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Lampung. Kemudian tinggi gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, perairan selatan Pulau Jawa, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Bengkulu. Lalu tinggi gelombang kategori tinggi yakni 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Lampung. Fenomena bulan purnama Super Wolf Moon akan datang ke langit Indonesia di awal tahun 2026 ini. Super Moon ini akan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 malam hingga subuh 4 Januari 2026. Wolf Moon adalah sebutan untuk bulan purnama di awal tahun yang bertepatan dengan musim kawin serigala. Tak heran jika fenomena ini identik dengan meningkatnya lolongan serigala di malam hari. Saat fenomena ini terjadi, bulan terlihat lebih besar dan lebih cerah ketimbang purnama biasa karena berada dekat Parij, yaitu titik terdekat dengan bumi. Dampak utama fenomena Wolf Moon sendiri yakni peningkatan pasang air laut maksimum yang berpotensi menimbulkan banjirop di wilayah pesisir yang dapat mengganggu aktivitas pelabuhan, permukiman pesisir, tambak, dan perikanan, serta menyebabkan arus laut lebih deras. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar sendiri sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali agar meningkatkan kewaspadaannya. Ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo sangat besar hingga 8,9 berpotensi menghantam wilayah pesisir selatan, Sumatera hingga Jawa bagian barat. Studi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memaparkan skenario terburuk megatrust. Terdapat kemungkinan keterlibatan sesar backtrust yang dapat memperkuat dampak dari gempa tersebut. Namun tak hanya gempa besar saja, pelepasan energi dari zona megatrust juga berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian yang ekstrim. Sementara itu, gelombang tsunami juga bisa menyebar ke titik lain dengan ketinggian yang beragam. Diketahui ketinggian maksimum tsunami dapat mencapai 34 meter di titik-titik tertentu. Kemudian tinggi rata-rata tsunami sekitar 11,8 meter di pantai Sumatera, serta sekitar 10,6 meter di pantai selatan Jawa.
Wilayah yang dinilai paling berisiko meliputi pantai selatan Banten, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, serta pantai barat Sumatera bagian selatan. BMKG mengumumkan munculnya siklon tropis Iggy yang mencapai intensitas siklon pada awal tahun 2026. BMKG menjelaskan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan hingga 2 Januari 2026. Informasi ini disampaikan BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta dalam pembaruan pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat yang dirilis Kamis 1 Januari 2026. Bahkan BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut berpotensi meningkat hingga kategori 2. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan intensitas hujan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Selain hujan, dampak siklon tropis Iggy juga dirasakan pada kondisi laut